Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rohmatillah Putri dengan NIM B2C021006, Prodi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan alat destilasi sederhana dari barang bekas untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar pemisahan analitik yang diampu oleh Ibu Dr. Ananda Yusrin MPD. Untuk tahapan awal pembuatan alat destilasi sederhana yaitu dengan mendesain rancangan awal alat. Untuk desain awal rancangan alat kami adalah sebagai berikut. Pada rancangan ini, kami memanfaatkan berbagai barang bekas untuk dibuat alat destilasi. Seperti yang tertera pada gambar, kami menggunakan sentir sebagai kompor, kaleng besar untuk tungku dan tempat menaruh botol sampel, kemudian toples kotak sebagai kondensor, dan 2 botol bekas untuk wadah sampel dan juga wadah destilat. Namun, dalam desain tersebut terdapat kekurangan, yaitu wadah sampelnya tidak terlihat. Sehingga kami menggunakan alternatif lain, yaitu kompor sekaligus tungkunya diganti kaleng larutan bekas, kemudian untuk kaleng besar dibuat sanggaan kondensor, seperti pada gambar berikut. Tahapan berikutnya yaitu cara pembuatan alat. Untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama 2 botol kaca bekas untuk wadah sampel dan wadah penampung destilat. Kemudian ada kaleng larutan bekas sebagai pemanas dan tungku, toples kotak bekas sebagai kondensor, selang sebagai penghubung antara wadah sampel, kondensor, dan wadah penampung destilat. Kemudian ada lem tembak untuk merekatkan alat ke selang. Kemudian kaleng besar untuk penyangga kondensor. Spiritus sebagai bahan bakar sentir dan kapas untuk sumbu kompor. Langkah pembuatan alat. 1. Lubangi alat kaleng dan lubangi juga pinggiran kaleng pada 2 sisi, jangan sampai putus. 2. Kaleng yang lain dipotong setengah bagian, dilubangi pada tengahnya untuk sumbu dan dimasukkan ke kaleng pertama. 3. Lubangi kedua tutup botol bekas menggunakan paku yang telah dipanaskan. 4. Lubangi toples kotak bekas pada kedua sisinya. 5. Pasang selang dari wadah sampel kemudian ke kondensor dan ke wadah destilat seperti pada gambar. Selang dalam kondensor harus lurus dan rentang. 6. Berikan lem tembak pada lubang-lubang tersebut untuk merekatkan selang. Kemudian setelah selesai dengan pembuatan alat destilasi, maka kita perlu melakukan uji coba alat. Uji coba alat bertujuan untuk melihat apakah alat yang kita rancang atau kita buat itu berhasil atau tidak. Untuk hasil uji coba yang pertama, yaitu alat kami belum bekerja secara maksimal dan masih perlu diperbaiki karena terdapat beberapa kesalahan pada alat, yaitu diantaranya selang yang terlalu panjang, kemudian tungku yang digunakan kurang kuat untuk menahan botol sampel, kan terlalu kecil, dan juga terjadi kebocoran pada botol sampel. Hal-hal tersebut menyebabkan uap tidak dapat mengalir ke kondensor. Kemudian alat perlu dirangkai dengan papan agar lebih mudah untuk digunakan. Tahapan berikutnya yaitu melakukan perbaikan. 1. Memotong selang yang digunakan agar menjadi lebih pendek. 2. Kompor kaleng diganti sentir dan tungku dari kaleng besar. Kaleng tersebut dilubangi kecil-kecil pada alas dan sisi-sisinya. 3. Pada selang yang dimasukkan ke dalam wadah sampel direkatkan dengan lem Korea dan ditambah serbuk kayu. 4. Membuat papan yaitu dengan cara memotong papan sesuai ukuran alat, kemudian dirakit dan cat papan.
sehingga alat menjadi seperti pada gambar berikut. Tahap selanjutnya yaitu melakukan uji coba final menggunakan sampel alkohol. Cara kerjanya, menyiapkan alat dan bahan. Masukkan alkohol 100 ml ke dalam gelas beker. Tuang alkohol dengan menggunakan teknik pulse pouring secara berulang untuk menghilangkan CO2 dalam alkohol. Ambil alkohol sebanyak 50 ml dengan menggunakan pipet volume. Masukkan alkohol ke dalam botol sampel dan tambahkan aquades secukupnya. Masukkan es batu ke dalam toples kotak dan tambahkan air hingga selang terendam. Nyalakan sumbu spiritus untuk memanaskan campuran, lalu amati hingga mendidih. Campuran yang memiliki titik didih lebih rendah akan mendidih terlebih dahulu dan menguap melalui selang plastik. Uap akan melewati toples kotak dan mengembun, yang selanjutnya akan menetes ke dalam botol wadah destilat. Setelah didapatkan destilatnya, tambahkan aquades ke dalam labu ukur sampai titik meniskus atas. Di saat yang bersamaan, tuang aquades ke dalam gelas beker secukupnya. Masukkan sampel destilat alkohol dan aquades ke dalam wadah yang berisi es batu hingga suhunya 12-15 Celcius, atau bisa menggunakan kulkas untuk menurunkan suhunya. Sambil menunggu suhu sampel turun, timbang piknometer kosong di dalam neraca analitik dan catat hasilnya. Setelah suhu turun, sampel aquades dimasukkan ke dalam piknometer hingga penuh. Kemudian timbang saat suhunya 20 derajat Celcius. Buang sampel aquades dan ganti dengan sampel alkohol. Timbang di neraca analitik saat suhunya 20 derajat Celcius dan catat hasilnya. Hasil uji coba final. Diperoleh data sampel alkohol sebanyak 50 ml, waktu memanaskan 10-16, waktu sampel mendidih menit ke-9, waktu menghasilkan destilat pertama menit ke-10, waktu selesai destilasi menit ke-18. Kemudian diperoleh hasil penimbangan berat piknometer kosong 33,772 gram, berat pikno plus aquades 58,654 gram, berat pikno plus destilat 58,258 gram. Setelah dihitung, diperoleh hasil berat aquades yaitu 24,882 gram, berat destilat 24,486 gram, kemudian BC destilatnya yaitu 0,9840 gram, sehingga diperoleh kadar etanol sama dengan 12%. Untuk kesannya, saya merasa senang karena saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari proyek ini. Kemudian saya juga merasa terbantu karena dengan adanya proyek ini, saya lebih bisa memahami materi pembelajaran. Untuk pesannya, saya berharap kedepannya bukan hanya materi destilasi yang diajarkan dalam metode pembelajaran ini, tetapi materi-materi DPA yang lain. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.